pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan dalam perjalanan imannya. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 32-34 berkata seperti ini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari buku Ibrani tentang orang-orang yang berjuang di dalam imannya kepada Tuhan. Dan dari begitu banyak cerita yang disampaikan, ada seorang yang kalau secara kasat mata dibandingkan dengan Gideon, Barak, Simson, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak lagi yang lain, dia tidak terlalu menonjol. Tetapi namanya disejajarkan dengan orang-orang besar yang telah berjuang melawan segala tipu muslihat iblis, melewati gua singa, melewati dapur api, dan mengalahkan begitu banyak musuh-musuh bangsanya dengan cara yang luar biasa. Dan orang ini disebut sejajar dengan pahlawan-pahlawan yang hebat, yaitu Yefta. Kita mengetahui Yefta, dia anak dari selingkuhan. Dia bukan anak kandung, tapi dia anak dari seorang perempuan pelacur, di mana ayahnya selingkuh dengan perempuan. Dan perempuan itu melahirkan anak, dan anak itu diberi nama Yefta, hidup dalam keluarganya, tetapi dalam perjalanan waktu, Yefta terusir keluar dari keluarga, karena namanya anak hasil hubungan gelap, anak selingkuh. Dan cenderunglah kita menganggap orang-orang seperti Yefta itu sepertinya anak dari sampah masyarakat. Dan orang-orang seperti itu tidak terlalu terkenal. Dia hanya terkenal jadi viral karena keburukan, karena apa yang dibuat oleh orang tuanya. Di sini kita menemukan satu kenyataan bahwa apa yang diingatkan tentang Yefta, walaupun dia terusir dari rumah keluarganya dan dia hidup di dalam dunia gelap, dunia hitam. Itu Hakim-Hakim 11 ayat 3. Tapi Tuhan memiliki kedaulatan atas hidup Yefta. Inilah yang harus kita ingat dalam kehidupan ini, bahwa kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita bukan orang-orang yang dari lahirnya sepertinya orang yang baik, orang yang taat, tetapi rata-rata kita punya masa lalu yang kurang baik. Itu terjadi dengan kehidupan seorang pemuda yang di sini kita lihat adalah Yefta. Yefta anak seorang pelacur. Dan dia terusir dari rumah orang tuanya, dari ayahnya.
dan dia tinggal dengan penjahat-penjahat di daerah tertentu yang sudah diingatkan dalam Alkitab, daerah Tor. Di situ penjahat-penjahat berkumpul, di situ orang-orang sakit hati berkumpul, disitulah orang-orang yang tidak berguna, dengan tanda kutip tidak bermanfaat karena backgroundnya. Tetapi kita menemukan apa yang Alkitab ingatkan kepada kita untuk tidak boleh kita lupa, bahwa apa yang terjadi dengan Yefta itu adalah sesuatu yang Alkitab ingatkan untuk kita hargai dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang secara manusia kita anggap sangat memalukan, sangat buruk, tetapi ternyata kasih karunia Allah ada pada orang itu. Dan itulah yang kita hargai. Dalam kehidupan ini kita seringkali menilai orang karena latar belakangnya baik dan lain sebagainya, itu wajar. Tetapi ada hal yang kita tidak bisa atur dan batasi, adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu dalam buku Keluaran pasal 33 ayat 19, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini diucapkan Tuhan karena ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya di dalam kemuliaannya kepada Musa. Sebab itu Tuhan harus berkata seperti ini untuk Musa. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa walaupun manusia tidak bisa melihat Tuhan dalam keterbatasannya, tapi Tuhan katakan, aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku akan mengasihani kepada siapa yang kukasihani. Ini luar biasa. Kita boleh disebut sampah masyarakat, kita boleh disebut orang yang tidak berguna, tetapi kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita tidak bisa dibantah, karena di sini hak kedaulatan Tuhan. Kuberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia. Aku memberi atau mengasihani kepada siapa yang kukasihani. Dan itulah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku tidak akan pernah menolak kasih karunia. Walaupun Paulus tahu dia penjahat, dia pembunuh, dia orang yang tidak benar. Tapi setelah dia mendapatkan kasih karunia, dia tidak menolak kasih karunia itu. Dia bertahan terus di dalam kasih karunia, walaupun dia harus menghadapi aniaya. Berkali-kali kelaparan, berkali-kali tenggelam, berkali-kali dianiaya. Dia bertahan karena dia menemukan sesuatu kekuatan yang besar, karena Tuhan memberikan dia kasih karunia kepada orang yang diberi kasih karunia. Nggak peduli orang itu apa. Dan apa yang Tuhan katakan, aku mengasihani siapa yang kukasihani, nggak ada masalah. Dan inilah yang terjadi dengan Yefta tadi. Yefta mendapat kasih karunia, dipilih Tuhan untuk menjadi alat yang melakukan kehendak serta rencana Tuhan. Ini harus kita sadari dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita jangan berpikir, oh karena kemurahan Tuhan, kita dikasihani Tuhan, kita diberkati Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia karena Tuhan mau beri kepada kita.
Dan kita mendapat belas kasihan karena Tuhan mau mengasihani kita. Dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kasih karunia dan kasih Allah atas kehidupan ini. Sebab itu kita menemukan Yefta yang dari pandangan umum sepertinya anak yang tidak terpandang, sebagai sampah. Tetapi Tuhan mau memakai Yefta. Demikian dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana latar belakang kita. Seburuk apapun keadaanmu, tetapi ketika engkau bisa masuk di dalam kasih karunia Tuhan, karena engkau diselamatkan, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan kasih Tuhan. Kita seringkali membangkang karena kita menganggap kasih karunia Tuhan itu harus seperti ekspektasi kita, ukuran kita. Tuhan tidak pakai ukuran kita. Ketika Tuhan memberi kasih karunia kepada Rasul Paulus, dia mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan, dia kelaparan, dia kekurangan, dia dipagut ular, dia dianiaya. Apakah kasih karunia Allah hilang dari Paulus? Tidak. Karena Paulus tetap mau bertahan atas kasih karunia yang dia terima. Dan ini juga yang harus menjadi sikap kita. Kalau kita ada di dalam pekerjaan Tuhan, kita ada di dalam kasih karunia sebagai orang percaya, jangan lupa penderitaanmu tidak lebih besar dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sakit penyakit kita tidak jauh lebih besar dari kasih karunia Tuhan yang memilih kita, yang mau memakai kita. Jangan terpukul mundur oleh keadaan. Tetaplah bertahan di dalam kasih karunia. Karena di dalam kasih karunia kita bertumbuh untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Kita seringkali memiliki ukuran-ukuran yang lebih atas diri kita sendiri. Kita rasa kita lebih rohani dari yang lain. Berhenti pakai ukuran itu. Engkau hanya bisa jadi lebih rohani kalau engkau bertahan di dalam kasih karunia. Engkau hanya akan bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani yang sehat dan benar kalau engkau tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Banyak pahlawan iman, Gideon, banyak pahlawan iman, Barak, banyak, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu ditulis sebagai pahlawan iman. Penderitaan mereka tidak seperti Yefta. Masuk dalam dapur api itu pergumulan yang berat. Yefta hanya karena label, dibilang anak haram, dikucilkan dari keluarga. Tapi ketika dia ada di dalam kasih karunia, dia selevel dengan Gideon, dia selevel dengan Daniel, dia selevel dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sebab itu Paulus harus ingatkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jerih lelahmu di dalam kasih karunia Tuhan itu tidak pernah hampa, tapi ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalamnya untuk kita terus bertahan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, karena kami percaya hanya di dalam kasih karunia-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami menghargai kasih karunia-Mu untuk terus bertahan di dalam kami mengiring Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah sakit, di tengah penderitaan. Kami tidak mau keluar dari kasih karunia-Mu, karena kami percaya jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Kami akan disejajarkan dengan orang-orang yang bertahan di dalam iman sampai Tuhan panggil kami kembali. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami untuk tidak menjadi lelah, tapi untuk selalu giat dalam pekerjaan,
besar atau kecil, kami percaya jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.